nama saya Safitri, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan? Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan itu merupakan suatu upaya yang harus diperhatikan dan dilakukan pada saat produksi sampai dengan distribusi untuk menjamin bahwa produk tersebut aman bagi konsumen. Selanjutnya adalah apa hubungannya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan itu dengan HACCP itu sendiri? HACCP itu sendiri merupakan sistem manajemen keamanan pangan yang berdasarkan bahwa bahaya itu dapat timbul pada setiap tahapan proses, namun dapat dikendalikan melalui pencegahan dan pengendalian titik-titik kritis. HACCP itu sendiri terdiri dari SSOP dan GMP. Penerapan HACCP dalam unit pengolahan ikan itu merupakan suatu syarat untuk berdirinya UPI dan juga suatu syarat untuk memperoleh kelayakan dasar atau sertifikat kelayakan dasar. Selanjutnya adalah sistem jaminan mutu itu sendiri terdiri dari persyaratan awal, yang kedua persyaratan fisik dan operasional. Persyaratan awal itu terdiri dari lokasi dan lingkungan, persyaratan fisik terdiri dari bangunan dan fasilitas, dan yang ketiga yaitu persyaratan operasional yang termasuk di dalamnya itu ada GMP dan SSOP. GMP itu sendiri merupakan cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan suatu produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Jadi GMP ini sendiri titik fokusnya adalah pada kegiatan berproduksi yang baik dan benar. Sedangkan sanitasi atau Standar Sanitation Operating Procedure itu adalah prosedur untuk memelihara kondisi kebersihan suatu unit pengolahan pangan yang berhubungan dengan seluruh fasilitas untuk menjamin produk yang dihasilkan itu memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam GMP. Yang pertama adalah seleksi bahan baku, yang kedua adalah penanganan dan pengolahan, yang ketiga bahan pembantu, yang keempat bahan kimia, yang kelima pengemasan, yang keenam penyimpanan, dan yang ketujuh adalah distribusi. Yang pertama, seleksi bahan baku. Jadi seleksi bahan baku itu bertujuan untuk mengetahui asal-usul dari bahan baku tersebut, sehingga bahan baku tersebut mampu dilacak secara administratif maupun secara teknis. Yang kedua adalah penanganan dan pengolahan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan dan pengolahan itu adalah waktu dan kecepatan. Waktu itu sangat berperan penting terhadap suatu unit pengolahan. Yang kedua adalah temperatur. Yang ketiga adalah teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan itu tergantung dari bahan baku atau produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya adalah peralatan. Peralatan yang digunakan juga harus bersih dan memenuhi standar sanitasi dan hygiene. Yang kelima adalah personil. Personil juga harus menerapkan sanitasi dan hygiene, juga personil harus menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan GMP pada bahan tambahan makanan. Yang pertama adalah jenis bahan tambahan pangan yang digunakan, kemudian tujuan penambahan dari bahan pangan tersebut, kemudian kualitas dari bahan tambahan pangan tersebut. Tentunya bahan tambahan yang digunakan itu harus bahan tambahan yang dianjurkan atau yang telah terdaftar di BPOM. Selanjutnya adalah bahan kimia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan GMP pada bahan kimia yaitu jenis bahan kimia, tujuan penambahan bahan kimia tersebut, kemudian metode penggunaannya, kualitas dari bahan kimia, serta pengawasannya. Selanjutnya adalah distribusi. GMP pada distribusi itu meliputi jenis produk, jenis alat angkut, dan kondisi penyimpanan. Selanjutnya adalah Standar Operating Procedure atau SSOP. Prinsip SSOP itu ada 8. Yang pertama, keamanan air dan es. Yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi, pencucian tangan atau toilet. Yang kelima, perlindungan produk atau pengemas alat dari bahan-bahan kimia kontaminan. Yang keenam adalah syarat label dan penyimpanan dan penggunaan bahan benar. Yang ketujuh adalah pengendalian kesehatan karyawan. Yang kedelapan adalah pest control. Yang pertama adalah keamanan air dan es.
Jadi, pasokan air dan es itu harus cukup dalam kegiatan produksi. Kemudian air yang digunakan itu adalah air yang bersih, air yang memenuhi persyaratan standar air minum, yaitu tidak berasa dan tidak berbau. Kemudian air itu juga harus dijaga dan dicegah dari terjadinya kontaminasi. Kemudian dilakukan monitoring mutu dan keamanan air pada titik pasok air. Kemudian tidak ada hubungan silang antara instalasi air bersih dan juga instalasi air kotor. Kondisi kebersihan sarana prasarana yang kontak langsung dengan produk. Permukaan peralatan yang kontak langsung dengan produk itu harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau yang tidak mudah korosi dan tidak bereaksi dengan produk. Kemudian menggunakan pakaian kerja atau peralatan itu harus dijamin kebersihannya, harus dicuci sebelum digunakan dan setelah digunakan. Kemudian wadah yang digunakan itu juga harus dicuci dan didisinfektan menggunakan bahan yang diperbolehkan. Kemudian semua peralatan itu harus disimpan di tempat yang bersih. Yang ketiga adalah pencegahan kontaminasi silang. Pencegahan kontaminasi silang itu dapat dilakukan dengan menjaga higienitas karyawan, kemudian menjaga kontaminasi produk akhir dan bahan baku, kemudian kondisi sanitasi unit pengolahan dan peralatannya, kemudian penyimpanan dan perawatan bahan pengemas, serta cara dan kondisi penyimpanan produk yang sesuai. Selanjutnya adalah pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pencucian tangan di lapangan. Pertama adalah toilet. Toilet itu harus memenuhi atau mencukupi setiap karyawan. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas toilet, seperti sabun, ventilasi, pintu tidak kedap air, dijaga kebersihannya. Yang kedua yaitu tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan itu juga harus tersedia fasilitasnya dan harus mencukupi. Kemudian adalah bak kaki atau foot bath. Konstruksi dari bak kaki itu harus memadai, kemudian juga kedalamannya juga harus cukup dan menggunakan konsentrasi desinfektan yang sesuai. Selanjutnya yang kelima adalah perlindungan produk atau pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminan. Produk, bahan pengemas, peralatan yang kontak langsung dengan produk itu harus benar-benar terlindungi dari cemaran mikrobiologi, kimia maupun fisik. Tujuannya itu apa? Untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk. Selanjutnya adalah persyaratan label, penggunaan dan penyimpanan bahan berbahaya. Jadi, semua bahan kimia, pembersih, dan sanitizer itu diberikan label jelas. Kemudian penggunaan bahan kimia, pembersih, dan lainnya itu harus sesuai dengan persyaratan dan disimpan di tempat yang khusus dan terpisah. Selanjutnya adalah pengendalian kesehatan karyawan. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi produk atau bahan lain oleh karyawan, terutama pada saat karyawan itu sakit seperti batuk, pilek, atau penyakit lainnya. Yang kedua adalah menjamin hygiene karyawan dan tidak ada karyawan yang sakit di ruang proses. Jadi karyawan yang sakit itu tidak boleh masuk ke dalam ruang proses hingga dia benar-benar sakit. Kemudian yang ketiga adalah kondisi kesehatan karyawan itu dimonitor oleh pihak perusahaan. Biasanya ada pengecekan atau monitoring kesehatan karyawan itu setiap 6 bulan sekali. Dan yang terakhir adalah pengendalian pes. Jadi pengendalian pes sendiri ini adalah untuk mencegah masuknya pes seperti rodentia, burung, dan insek itu ke dalam unit proses pengolahan. Kemudian mempersiapkan program pemusnahan pembasmian pes. Bahaya pes itu sendiri yang pertama itu lalat dan kecoa itu sebagai sumber dari Salmonella, Staphylococcus dan Shigella. Kemudian rodentia sebagai sumber Salmonella dan parasit, dan burung itu sebagai sumber dari Salmonella dan Listeria. Setelah tadi penjelasan singkat saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.